warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah syuhibul fadilah wal barokah. Guru dan orang tua tercinta, para guru, para orang tua kita semuanya. Wa ala niyati syaidi sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an sebagai rajanya, wali-walinya Allah. Wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah waridallah, dengan sebab syafaat baginda Nabi, dengan izin dan ridho Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, tamu undangan yang mulia, tamu undangan terhormat dari Allah, Sohibul Hajat, Sohibul Maksud. Yang paling pertama yang kita cintai bersama kita, saudara-saudari kita, yaitu Bapak Lurah Subarjan, Ibu Muniroh, yang pada hari ini beliau mengundang kita semua untuk mengadakan acara tasyakuran walimatus syafar, ziarah Mekah wal Madinah atau ibadah umroh, tidak lain dan tidak bukan untuk bersama-sama kita semua diminta mendoakan beliau. Semoga keberangkatan beliau sebagai tamu Allah dari mulai berangkat pulang pergi selamat, pulang membawa haji umroh yang mabrur dan membawa barokah. Membawa barokah bagi keluarganya, membawa barokah bagi seluruh anak cucu keturunannya, sehingga sebab barokahnya semua keluarganya, anak cucu keturunannya pun Allah takdirkan menjadi calon-calon tamu-tamunya Allah. Semoga diberikan kekuatan bisa berziarah Mekah wal Madinah. Amin Allahumma. Dan juga yang saya hormati, yang Allah muliakan, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus yang menjadi wasilah mengundang saya untuk bertausiah pada hari ini di dalam acara ini. Yang saya hormati, yang paling pertama yang tadi sudah memberikan maurido hasanah sebelumnya, betul, yaitu Bapak Lurah Royadi. Tepuk tangan buat beliau, Bapak Haji Lurah Royadi, dan juga Ibu Haja Lurah, Ibu Lurah Ito, Ibu Haja Ito. Dan juga di sini hadir juga Bapak Lurah Emim, ya, dan Lurah Hakim, ya, segenap aparatur pemerintah desa, Ketua BPD, Pak RT, Pak RK, Pak Wakil, Pak Hansip yang jaga parkir. Semoga tidak terkecuali seluruh reng-rengan aparatur pemerintahan desa, khususnya desa Sukaringin, Allah jadikan desa yang senantiasa ditambah-tambah rahmat dan keberkahannya oleh Allah. Para pemimpinnya selalu dibimbing dengan cahaya taufik serta hidayah Allah untuk senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang selamat. Semoga masyarakat semuanya, sebab para pemimpin yang amanah mendatangkan keberkahan bagi masyarakatnya. Amin Allahumma. Para alim ulama, para asatidz, para asatijah, para guru, para orang tua yang dari pagi mungkin sudah membacakan maulid, membacakan ratib al-hadad, ratib al-atos. Para alim ulama yang tidak bisa disebut namanya satu persatu, tidak mengurangi kecintaan dan ketaatan saya. Semoga seluruh ulama-ulamanya Allah yang berjuang di jalan Allah, yang menjadi cikal bakal meneruskan laku lampah perjuangannya Rasulullah, membesarkan, menyebarkan, memakmurkan agama yang kita cintai, agama Islam. Ulama-ulamanya Allah semoga diberikan selalu barokah, kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya,
Cita-cita perjuangannya senantiasa dilancarkan, disukseskan oleh Allah. Barokah ilmunya, semoga Allah alirkan sebab barokah ilmunya menjadi sebab tambah-tambah diangkat derajat kita masing-masing oleh Allah. Amin Allahumma. Kalau ilmunya ulama sudah diberkahi oleh Allah, jangankan Fatihah yang panjang, Bismillahirrahmanirrahim kalau diberi setetes kemustajaban oleh Allah, maka bismillahnya pun akan dikabulkan oleh Allah. Betul apa enggak? Kalau orang dulu dengan bismillah pergi ke Mekah, merem melek udah nyampe ke Mekah Madinah, itu orang dulu bismillahnya. Betul? Kalau orang sekarang bismillahirrahmanirrahim pengen ziarah Mekah Madinah, amalin bismillahirrahmanirrahim, katanya guru 12.000. Setiap tengah malam biar rezeki lu barokah, sebab bismillah mah amalan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman bertemu dengan seorang ratu yang kaya raya namanya Ratu Bilqis, di saat itu Allah perintahkan kepada Nabi Sulaiman, tatkala Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, ya Rob, saya dengan kuasamu ingin tahu bagaimana kehebatannya dengan kuasamu ya Allah, pindahkan ke kerajaan Ratu Bilqis yang sombong. Lantas Nabi Sulaiman manggil rombongan jin. Jin sanggup cuman semalam. Kelamaan kata Nabi Sulaiman, ada yang lebih cepat, ada katanya Allah para malaikat. Maka tersuratlah di dalam kitab suci Al-Quran sebagai pedoman kita umat Islam. Di situ di dalam Quran surat An-Nahl ayat 29-30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu hitungan detik, merem Nabi Sulaiman, melek, kerajaan langsung pindah di depan kerajaan Nabi Sulaiman, termasuk Ratu Bilqis menjadi istri yang ke-500-nya Nabi Sulaiman. Ya kalau Pak Lurah punya istri 500 mah oncot. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Itu bismillahnya Nabi Sulaiman. Kenapa bismillah kita nggak diijabah, kurang mustajab? Karena kandungan makna dan arti dari bismillahirrahmanirrahim itu gak bedanya Bapak Lurah Subarjan, Ibu Muniro sekarang mau ziarah Mekah Madinah, berangkatlah dengan bismillah. Berangkatlah dengan kelawan nyebat jenengan Allah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan sudah menjadi kehendak Allah. Lurah Subarjan pada hari Senin besok berangkat ziarah ke Mekah wal Madinah, maunya Allah. Berangkat Allah yang menggerakkan, modalnya pun Allah yang mengadakan lewat perantara syariat siapapun dan dengan cara apapun. Itu mutlak kun fayakunnya Allah, kun fayakunnya Allah. Maka berangkatlah dengan bismillah, kelawan nyebat jenengan Allah, bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebat jenengan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kalau enggak diberikan sifat murah oleh Allah, umroh berapa? 28 juta, 32 juta. Betul? Kalau orang sudah diberi kemurahan hatinya oleh Allah Ar-Rahman, kecil. Betul? Katanya Lurah Royadi 1 hektar panen dapat 1 musim 6 ton umpamanya, pisahin 1 ton 4,5 juta dapat. Bener emang enggak? Nah, ini bagaimana yang dicadangin kan buat nyawer jaipongan. Tiap hari Kemis emok, bentar-bentar naik level. Kamisain buat umroh. Betul? Belum dikasih sifat murah oleh Allah. Kalau sudah dikasih Ar-Rahmannya Allah, belum Ar-Rahim. Kalau sudah Ar-Rahim mah, lu gak punya duit? Ada duit, berangkat. Nih duit dari gua, berangkat. Gua DP-in, sisanya lu yang nyicil. Betul? Itu namanya sifat yang penuh dengan kasih sayang. Karena ada jin. Seseorang kalau belum ada kecintaan kepada baginda Nabi, tidak akan terbersit hatinya ingin berziarah ke makamnya Nabi. Bagaimana Islam datang ke desa Sukaringin melalui perantara para aulianya Allah,
diteruskan para kiai, diteruskan santri-santrinya kiai, sehingga menjadi para kiai, melahirkan santri-santri berikutnya. Saking Allah dengan rahmatnya masih sayang kepada kita umat akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau cerita kemarin di musim corona kita kerumunan begini, berat susah apa enggak? Ngumpulin orang 40 aja saya ceramah maulid di hutan asem. Itu kampung itu nggak boleh ngundang kampung sebelah. Coba musim corona. Bener apa enggak? Di saat itu umroh ditawar-tawarin, ayo yang mau umroh cuman pakai prokes. Sekarang Bu, 1 tahun ini yang ngantri yang umroh saja sudah jutaan. Belum haji besar, yang umroh saja jutaan sekarang. Berebut orang ingin berziarah Mekah wal Madinah. Sebentar lagi bukan haji besar saja sekarang daftar nunggu 20 tahun. Sebentar lagi mah umroh juga daftar sekarang 7 tahun lagi baru berangkat. Betul apa enggak Balona? Lah kalau umurnya sudah 60 tambah 7, ya kalau masih dapat bonus mah dari Allah berangkat. Bener apa enggak? Ngantri. Betul apa enggak? Rasulullah mengajarkan kita semuanya tentang agama Islam yang melebur ke dalam agama tauhid. Ingat, Islam itu agama tauhid, bukan untuk menyembah sesuatu. Islam ini agama tauhid. Tatkala yang namanya Ka'bah sebagai Baitullah, sebelum Nabi lahir, ini sekitar Ka'bah itu tempatnya patung-patung Yahudi. Semua saudagar-saudagar para pedagang transit di kota Mekah, karena kota Mekah ini adalah kota yang sangat makmur dan ramai. Bu, lanjut. Didengekeun teh teh. Mekah ini kampung yang sangat makmur, kan ada sumber air yang sangat enak dan steril kadar mineralnya, yaitu air Jam-Jam. Air Jam-Jam itu bahasa Palestina, Jam-Jam. Ketika Nabi Ismail alaihissalam diberikan mujizat oleh Allah bisa mengeluarkan air dari jemari kakinya, maka Jam-Jam kata ibunya, Jam, halangin, bikin kutaan, bikin sumur, Jam-Jam, makanya disebutnya air Jam-Jam. Alhamdulillah. Karena di saat itu Nabi Ibrahim dengan cintanya Allah, hai Ibrahim, kalau memang engkau cinta kepadaku, ini urusan cinta orang ziarah Mekah wal Madinah. Gak bedanya orang ziarah Wali Songo, ziarah ke Kesultanan Banten, ziarah kita ke Al-Maghfurullah di Haji Nur Ali Bekasi, kan ada cinta. Betul? Kalau kagak ada cinta di Mekah ngadon selfie doang. Bener banget? Depan Ka'bah, cepret. Wah di Ka'bah. Betul enggak? Tapi kalau berangkat dengan cinta-cinta yang dirasakan, bagaimana Ibrahim, hai Ibrahim, kalau kamu cinta kepadaku, bunuh anak kamu itu Ismail. Ya Allah. Pertamanya Ismail dengan ibunya Siti Hajar yang sedang hamil, disuruh datang ke sebuah padang pasir yang tandus yang namanya kota Mekah sekarang berdiri. Berbulan-bulan di padang pasir hidup dalam keadaan membawa seorang anak kecil, lari ke kanan, lari ke kiri, gak ada sumber mata air. Allah berikan mukjizat kepada anaknya, bisa mengeluarkan air, jadilah air Jam-Jam. Tatkala datang rombongan saudagar para pedagang ingin bermukim di situ, biarlah kami bermukim di sini. Kami akan bertani, kami akan bercocok tanam, karena di sini sumber airnya bagus. Biarkanlah ibu menjadi ibu lurah di sini. Kalau bahasa sekarang, nanti kami kasih upeti. Kalau ibarat palurama tadi, pajak semalayar tadi. Betul enggak? Dari situlah berangkatnya kota Mekah berasal. Tatkala Allah datangkan seorang utusan Rasulullah Muhammad SAW, ini adalah makna hikmah. Hikmah ketika Nabi lahir ke alam dunia, itu sudah ada isyarah
atau ilham, kalau bahasa orang Bekasi mah ilamat. Ilamat yo di desa Sukaringin bakal aya izin lurah du tangku. Itu umpamana. Di saat Nabi mau lahir itu datang isyarat ke para pendeta, ke para biksu, akan datang seorang utusannya Allah. Ini istimewanya Rasulullah. Di saat Mekah dijadikan sebagai persembahan patung. Nabi lahir ke alam dunia dalam keadaan yatim. Nabi lahir ke alam dunia dalam keadaan genting tatkala Ka'bah mau diserbu oleh pasukannya Raja Abraha dengan tentara gajah. Itu kota Mekah saking sucinya ibu, bapak, itu tentara gajah baru sampai perbatasan Mekah saja, itu gajah segitu gedenya nggak bisa jalan, macet di situ. Muter nggak bisa masuk ke kota Mekah. Kemudian Allah datangkan burung ababil membawa batu dari neraka turun di situ. Surat Quran, ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Fil yang bunyinya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apalah enggak? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alaihim tayran ababil tarmihim tar. Ketika tar nih, kalau kita pengen ngeluhin hati orang begitu tar, bayangin ngambil batu di alam goib, bayangin tuh wajah orang yang selalu julid aja sama kita. Ini ilmu nih, ilmu. Betul? Ada orang kadang julid aja, benar enggak? Udah tahu kita nggak ada duit buat sore emok, tanggung renteng, bercaca mulus, tetangga semua tahu. Ayo kos itu jelmana, belah mana jelmana? Mau sakit ngaji. Tar, seolah-olah megang batu dari alam goib seperti ini. Tar, bayangin. Bihim, luluhin hatinya ya Allah. Bihijaratin min sizilin, faja'alahum ka'asbim. Ini kisah Al-Fil, ini surat Al-Fil, kisahnya datangnya rombongan ribuan burung ababil membawa batu dari neraka, maka sehingga Raja Abraha dan pasukan gajahnya itu semua mati melalui burung ababil yang Allah kirim tadi itu. Makanya manusia hidup jangan takut celaka. 1000 orang mau mencelakakan kita, kalau Allah mau menyelamatkan kita, tidak akan bisa orang itu mencelakakan kita. Betul? Begitupun juga 1000 orang ingin mengangkat kita untuk hidup mulia, kalau Allah belum memuliakan kita, tidak akan bisa kita hidup mulia. Nabung seumur umur pengen ziarah Mekah Madinah, udah nyampe 30 juta, kadang kena bengek, kagak jadi umroh. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Kalau bukan maunya karena Allah ini ihdinas siratal mustaqim, yang menunjukkan jalan yang lurus. Ketika Nabi lahir ke alam dunia tadi, kisah bagaimana Raja Abraha bertanya-tanya, kenapa ini Mekah begitu makmur, begitu hebat, begitu dahsyat. Oh, nggak taunya ada Ka'bah, Baitullah, subhanallah. Kenapa setiap tahun orang berziarah sehingga Mekah itu rame, dikerumuni orang banyak, makmur kampungnya. Sekarang bagaimana kota Dubai liribar seperti bayangan surga di sana. Betul apa enggak? Kota Dubai sekarang begitu dahsyat dan mewahnya, bahkan dia sanggup anaknya Raja Salman membangun sebuah hotel apartemen yang menembus awan. Dari desa Sukaringin pan awan itu jauh banget. Di Dubai mah ada bangunan yang tembus ngelewatin awan. Raja Salman itu punya pesawat dalamnya emas semua, berlian semua. Apa kata beliau? Bukannya saya ingin sombong, biar di situ saya bisa menampakkan bahwa inilah kuasa Allah, inilah Islam, inilah luar biasanya Islam. Maka kita orang Islam harus bangga dengan Islam. Tepuk tangan ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mah bagaimana? Merebut tiap waktu azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tapi merbotkeun meuli beas ke aparan kuatan ngalilimpi duit kotak ditempot eusina 2000 malulu itu teh atau ngap-ngapan Ustad bener teh ngajar ngaji lagi warga manehna mah tulus ikhlas bener teh ai pamajikanana. Karena dulu saya pernah ceritanya pulang mimpin pengajian nggak dibayar, begitu pulang ngaji makan sama apa lah, lihat kan tutup saji ya, waktu zaman ikhlas lihat tutup saji. Begitu saya tanya lah ini makan ada sambal doang lah, dia sambil lewat enak banget itu tutup saji dibuka digetrukin depan saya, makan tuh ikhlas. Masya Allah. Astagfirullah Rabbal ayat ke pemajikan kos itu ulah nanti kaki itu bener gak? Sekarang bagaimana ingin memakmurkan Islam di desa Sukaringin, bantu ulamanya, betul? Karena ulama ustadz ada gajinya, ada PNS-nya, ada honorernya. Kagak ada, bener tak? Mun bisa mah palura ustad pimpinan mushola umrohin, gotong bareng-bareng, amin Allahumma. Alhamdulillah, gotong 30 juta ya, arisan pisahin 1 kintal setiap panen, kita angkat yuk ustad kita, kasihan. Kalau kagak ustad ada udah kita geblek banget, ntar kita mati siapa yang pernah lilin. Bener apa enggak? Peribahasa anak gua mah pada sukses, semakin anak-anak kita pada sukses kita mati semakin kagak mau megang cangkul. Bener apa enggak? Orang tua mati dibiarin, mang pegang cangkul mang, nyuruh doang bisanya dia, cukup dikasih doang, gocap. Kadang jaron lebaran ya, Ustaz baca tahlil Yasin mana panas ereng-erengan begitu tuh. Ngasihnya apa? Goceng ditindihin menyang. Ayo nu gitu. Tapi setahun sekali jarak kolot. Nabi lahir dalam keadaan yatim ibu. Ketika Nabi Muhammad SAW yang membesarkan agama Islam sehingga sampai kepada desa Sukaringin ini, beliau lahir dalam keadaan yatim. Beliau nggak punya bapak. Beliau hanya punya ibu yang sangat dicintainya, yaitu Aminah. Betul? Begitu Nabi lahir ke alam dunia, ibunya gak bisa nyusuin Nabi, disapih Nabi sampai pembantunya Abu Jahal, pamannya. Apa kata pamannya Abu Jahal? Itu bayi jangan lo susuin, biarin lapar, biarin mati kelaparan, kata Abu Jahal. Tuh pamannya segitu. Makanya kadang kita kalau dalam satu keluarga ada bayi keluarga yang julid, ayat tuh. Dah di zaman bahwa lagi gus ayah entah kos itu. Nepi kapae eta kadang. Ayo lu gitu. Alatan colokan urang ge dendam nu nepi kapae. Ulah-ulah gering da sia pae aya moal lincak pisan kuburan sia. Ayo lu gitu di desa Sukaringin. Di Karawang Pologa. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau datang ke tanah suci Mekah di sana tahu-tahu ada orang Baduy lewat gaplok. Lah ini gua digaplok. Lamuran nanti jadi Indonesia tukang ngegaplok orang. Benar benar. Itu Abu Jahal jangan lu susuin, itu jabang bayi Muhammad SAW bin Abdillah jangan lu susuin, biarin biar kelaparan. Suatu ketika datang Halimatus Sa'diyah dari negara luar. Allah kirim Halimatus Sa'diyah. Nih pertolongan Allah. Sama dengan kita lagi ngelamun, bayar hutang dari mana? Besok setor. Benar enggak? Lah tahu-tahu ada kawan, Pak, nyawa di sini berapa duit? Modalnya sehektar. Ya paling habis Pak 4,5 juta. Nyewanya berapa sehektar? 2,5 juta paling sehektar. Ya udah nih Pak, saya punya simpanan nih 0,5 miliar loh Bapak manfaatin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi di zaman Nabi sudah ada datang Halimatus Sa'diyah beserta suaminya mau dagang susu, dulu di situ ada pasar asing. Kalau sekarang ibu nggak bisa nyusuin tinggal beli ke Alfamart, betul? Ada Lactogen, ada SGM. Kalau nggak punya duit ya susu raos. Bener gak? Untuk buka kena teh manis kan budak baheula mah. Bener gak?
Di zaman dulu nggak ada juga pasar susu. Ibu-ibu datang gendong bayi, ikut pasar dilelang agar menjadi budak, dibeli sama tokoh-tokoh saudagar yang kaya di Mekah di saat itu, nanti suruh nyusuin anaknya. Segitu jauhnya melewati padang pasir yang tandus nan panas itu, Halimatus Sa'diyah beserta suaminya datang ke Mekah. Begitu nyampe Mekah, pasar ASI sudah selesai. Menangis dia, bagaimana ini Neng? Suaminya nanya, pasar ASI sudah selesai, lelang pasar ASI sudah selesai, kita pulang nggak punya duit, kita jual ontak saja Neng. Kita jual nih ontak buat ongkos pulang. Jangan, kata Halimatus Sa'diyah, kita tunggu bulan depan di sini. Biarin lapar ya lapar, kita nyafir. Akhirnya saking gak kuat, dia gendong bayi. Halimatus Sa'diyah sudah kelaparan berhari-hari nggak nyusu. Ini cikal bakal ini yang menjadi ibu angkatnya Nabi Muhammad, Halimatus Sa'diyah. Lanjut ini Bu, lanjut ini Bu. Berhari-hari nggak makan, nggak nyusu itu anaknya. Akhirnya itu unta dijual juga dilelang. Ketika itu unta dilelang, unta itu kayak stres, kayak kesurupan. Kalau di bahasa Kedung Ringin, mau tahu-tahu bini kita marah-marah. Padahal mau kostor emang kagak ada duitnya. Biar lakinya kumisnya gede banget udah urusannya. Kalau di depan bini udah takut aja udah. Bener nggak? Biar jawara banget kalau udah sama pendaringannya udah luluh. Bener dah, alhamdulillah. Lanjut. Begitu lagi dia lelang unta, kesurupan itu lari sekenceng-kencengnya, dikejar sama Halimatus Sa'diyah dan suaminya. Itu ngerem berhenti, pakem. Tepat di depannya rumahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu ngerem di depan rumah Rasulullah itu, unta Halimatus Sa'diyah udah ngejar segitu kecapeannya, melihat ke jendela itu rumah. Ada Siti Aminah sedang menggendong bayinya, sedang ngayun-ngayun jabang bayinya. Ibu, kenapa saya mengejar unta saya, tapi kenapa unta berhenti di depan rumah ini? Begitu lihat lagi di ayun-ayun ambing, itu bayi siapa Ibu? Itu bayi saya, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi. Begitu dilihat itu jabang bayi, dipeluk sama Halimatus Sa'diyah, ngeraba-raba dadanya. Wah, ini jabang bayi kelaparan, sudah berhari-hari nggak menyusui. Regot-regot itu jabang bayinya Nabi menyusui di Halimatus Sa'diyah. Diusap-usap, Ibu, kayaknya bayi Ibu lapar. Iya, sudah 7 hari enggak bisa minum air susu saya. Tuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Akhirnya jabang bayi Rasulullah itu kan ketika mau lahir telah datang ilhamnya kepada para dukun. Kalau zaman sekarang para pendeta, ada seorang utusan ini, kalau ketemu jabang bayinya kita bunuh saja ini jabang bayi. Ketika ketemu Halimatus Sa'diyah disapi bayinya Rasulullah, rame di luar mau dibunuh. Akhirnya dibawalah bayinya Rasulullah dari Mekah ke daerahnya Halimatus Sa'diyah, keluar negara. Disitulah Rasulullah mengalami sebuah penderitaan, di mana seorang ibu yang baru melahirkan harus terpisah jauh dengan anaknya. Gak bedanya ibu tuh yang lagi ngais bayi, betul? Tuh yang lagi gendong bayi. Kalau ibu dipisahin bertahun-tahun dengan bayi, besok itu harus pisahin kalau negara, kira-kira siap apa enggak? Tuh, bertahun-tahun Siti Aminah dengan baginda Nabi dipisahkan ketika Nabi sudah bisa jalan kaki. Pulanglah ke kota Mekah untuk dipertemukan dengan orang tuanya. Di situ kisah haru terjadi antara Siti Aminah dengan putranya baginda Rasul. Baru 1 malam melepas kerinduan, masih dikejar mau dibunuh. Akhirnya Rasulullah kecil dibawalah ke sebuah gua, diungsikan ke sebuah gua. Akhirnya katanya emaknya, ibunya Siti Aminah, ya sudah nak, kita hijrah saja ke Madinah, di mana di sana ada makamnya ayahanda kamu, yaitu Abdullah. Dibawa di perjalanan, begitu di Madinah berziarah ke makam ayahandanya, diceritakan bagaimana kisah keluar biasaan tangguhnya seorang ayahanda baginda Nabi yang senantiasa mentauhidkan agamanya Allah, mentauhidkan Allah di dalam perjuangannya.
tatkala pulang lagi ke Mekah, Siti Aminah meninggal dunia. Disitulah Rasulullah itu mengalami sebuah kisah haru yang sangat memilukan. Itu bayangkan dalam-dalam, tatkala kita sampai ibadah ziarah Mekah wal Madinah, Pak Lurah Subarjan ketika nginjek Mekah, oh katanya Kiai ada kisah ini di Mekah, kisah pilu bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana istrinya harus dipisahkan dari suami dengan seorang anak kecil Ismail di tengah padang pasir yang tandus dan panas di saat dulu kota Mekah. Bagaimana Nabi lahir di kota Mekah di tengah situasi genting. Bagaimana Rasulullah ujian demi ujian diberikan oleh Allah sebagai alamatul hubbu, tanda cinta dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lewat itulah kita bisa membayangkan betapa luar biasanya perjalanannya Nabi. Apalagi kalau kita bayangkan bagaimana para wali membawa agama ke tanah Jawa, betul? Berangkat dari Sekuratul Ain, dari Campak datang ke Kabupaten Karawang, membawa santri Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang nyanyi Qur'annya begitu lantunan enaknya, dinikah sama Prabu Siliwangi Raja Pajajaran, punya anak Rara Santang Walang Sungsang Tiang Santang. Rara Santang pergi ke Mekah, ziarah Mekah Madinah, bertemu dengan Raja Mesir, punya anak Sesarif Nurullah, Sesarif Hidayatullah, pulang ke tanah Jawa jadi Sunan Gunung Jati Cirebon. Sunan Gunung Jati Cirebon melahirkan Kesultanan Banten Syekh Maulana Hasanuddin. Betul? Raden Arya Wiratanudatar Cikundul Cianjur termasuk keturunan daripada Kasepuan Cirebon Sunan Gunung Jati, betul? Sehingga desa Sukaringin ini terjadi antara pecahan dari dua kerajaan dahulunya, yaitu Tarumanegara Pakis Jaya Batujaya Karawang dan Kerajaan Galuh Pakuan yang dipisahkan kali Sungai Ciherang dan